Sebagai orang percaya, bolehkah kita punya ambisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi adalah berkeinginan keras untuk mendapatkan sesuatu. Ada dua macam ambisi. Yang pertama adalah ambisi pribadi. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Mereka ingin memperluas kekuasaan mereka sehingga mereka menyerang bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka membunuh bangsa-bangsa lain dengan satu tujuan, kekuasaan mereka bisa tersebar luas. Tentunya apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka bangsa Mesir harus berhadapan sendiri dengan Tuhan, seperti yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 46 ayat yang ke-21. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Sekalipun bangsa Mesir adalah bangsa yang besar, mereka punya begitu banyak pahlawan, mereka punya banyak pasukan berkuda, setiap mereka punya keahlian untuk berperang, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah, sehingga pada akhirnya mereka pun juga akan dikalahkan. Saudara, tentunya ambisi pribadi tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena ambisi pribadi itu hanya bertujuan untuk memuaskan diri sendiri, dan ambisi pribadi itu melakukan segala cara untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu hanya untuk kepuasan pribadi saja. Sehingga apapun yang kita lakukan kalau itu ambisi pribadi, tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita punya ambisi pribadi, maka kita akan berhadapan sendiri dengan Tuhan, sama seperti Mesir berhadapan langsung dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh punya ambisi pribadi. Di dalam keluarga, suami dan anak-anak kita pun juga tidak boleh punya ambisi pribadi terhadap mereka, karena pasangan kita, suami ataupun istri, anak-anak kita, mereka adalah milik Tuhan. Begitu juga di dalam pelayanan, kita tidak boleh punya ambisi pribadi hanya untuk supaya diri kita dikenal oleh orang, karena kita melayani Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bukankah kehidupan kekristenan semuanya itu harus berpusat kepada Kristus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan haruslah hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah ambisi rohani. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Paulus. Paulus berkata, "Aku mengarahkan diri dengan apa yang ada di depanku. Aku berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus." Itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus punya ambisi rohani, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita hanyalah mau melakukan kehendak Bapa. Kita mencari dengan giat, dengan semangat. Apapun tidak akan bisa menghalangi kita, karena kita mau mencari kehendak Bapa, dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita bertekad bahwa tidak ada satu apapun, baik itu masalah ataupun tawaran dunia, yang akan membuat kita berhenti untuk melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kalau kita bekerja? Apakah kita boleh punya ambisi? Di dalam pekerjaan pun kita juga harus tetap punya ambisi rohani, yaitu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, karena kita ingin mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita ingin menjadi sukses, itu boleh, tetapi semua tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar kita sudah sukses, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang sudah kita capai itu semua karena Tuhan. Sehingga apa yang sudah kita capai itu bersama dengan Tuhan, tidak untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah saudara, menjadi orang percaya kita harus punya ambisi rohani di dalam segala kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan biarlah hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.